itu banyak sekali bunker-bunker Jepang. Dekat situlah sumber minyak lapangan Sele, salah satu yang dikejar oleh Jepang. Dengan cara politik. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika tahu bahwa salah satu cadangan terbesar yang ada di luar Amerika berada di Arab Saudi. Arab menggunakan oil for weapon. Minyak ini digunakan untuk senjata. Dalam konteks Amerika dulu deh Pak, tentang harga minyak. Mereka tuh happy-nya di level berapa Pak? Apakah Rusia bisa menentukan harga minyak dunia juga Pak? Sayangnya dia diembargo. Arab Saudi ini yang paling hebat. Karena ongkos produksinya belasan dolar per barrel. Apakah mungkin kita menggunakan cara militer? Apakah kita menggunakan cara politik? Atau hanya teknokratik? China dan India, mereka bisa impor nggak minyak dari Rusia dengan harga diskon? Oh banyak. Kenapa India dan China bisa? Ini sunset industry. Saya Dia Megasari Anjaya, sudah bersama dengan Menteri SDM 2016 Pak Archandra Thakar. Iran, Israel, Timur Tengah seakan diciptakan tidak pernah tenang, tidak pernah kondusif Pak Archandra. Ini yang akan kita bahas hari ini. Apa sih di belakangnya, apakah benar hanya perang-perangan atau ada sesuatu hal yang lebih, suaranya lebih kencang, lebih keras dari senjata, yaitu minyak. Pak Archandra, pertama nih Pak, dalam konteks migas ya Pak ya. Secara historical deh Pak Archandra mengulasnya, kenapa Timur Tengah dan minyak tidak pernah stabil di dunia ini Pak? Makasih Mbak Mega atas kesempatannya kita ketemu lagi di sini ya. Mungkin perspektifnya banyak ya, segala macam lah. Karena saya orang energi, dari literatur yang saya pelajari, saya akan melihat angle dari sisi energi. Nanti silahkan para pendengar atau penonton yang akan menilainya. Ya, kita kembali dengan konsep energy security. Ya, kalau kita lihat dulunya, bagaimana sebuah negara bisa mencapai energy security-nya dengan cara-cara yang kita kenal. Satu adalah lewat militer, penggunaan kekuatan militer agar energy security bisa tercapai. Dan itu kita mengambil contoh pada saat Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu Jerman atau Nazi yang tidak punya sumber minyak nggak ada, atau BBM nggak ada. Sementara untuk berperang, untuk kapal, untuk pesawat terbang, untuk tank, untuk mobilisasi pasukan, itu memerlukan minyak. Kita kebayang nggak? Pada saat itu Jerman tidak punya minyak. Kok bisa dia menyerang negara-negara tetangga tanpa ada minyak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka pada saat itu Jerman punya batu bara yang besar. 3 negara yang punya cadangan batu bara terbesar pada saat itu adalah Inggris, Jerman, dan Polandia. Sewaktu Jerman menemukan teknologi coal to liquid, jadi membuat minyak sintetis dari batu bara, dan membuat kilangnya, plannya itu di Jerman, saat itulah dia mendeklar Perang Dunia Kedua. Dan negara pertama yang diserang apa? Yang punya batu bara, Polandia. Tetangganya ya Pak? Tetangganya. Jadi pada saat dia temukan teknologi dan mampu menguasai Polandia, karena cadangan batu bara di Jerman dia sudah ada, tambah Polandia, maka di saat itu dia merasa secure. Ya, nah ini Perang Dunia Kedua. Bagaimana dengan Jepang? Jepang masuk Perang Dunia Kedua hampir sama. 80% impor minyaknya Jepang untuk industrinya, baik itu untuk militer, pesawat, kapal, dan lain-lain, 80% dari Amerika, US, impor. Pada saat
dia ekspansi ke Cina, Amerika mengingatkan, jangan. Jepang tepat lakukan sehingga sanksi oleh Amerika. Puncaknya adalah yang 80% tadi di embargo. Maka Jepang menyerang Pearl Harbor. Nah, kalau kita lihat lagi, untuk mengganti 80% itu apa yang dilakukan Jepang? Mencari sumber minyak di luar Amerika. Kemana dia pergi? Pergilah dia, kalau menurut data-data yang ada, secara historical ya Pak? Secara historical, dia mencari 5 tempat. 5 tempat itu ada di Indonesia. 1 adalah Pangkalan Berandan, 2 Pelaju Sungai Garong, 3 Cepu, 4 Balikpapan, 5 Kepala Burung. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita mau ke BP, dari Sorong, terus kita dengan pesawat kecil ke Dabo mungkin namanya ya, saya pernah ke sana juga, itu banyak sekali bunker-bunker Jepang. Dan dekat situlah sumber minyak dengan nama lapangan Sele, itulah minyak yang bisa digunakan tanpa refinery. Tanpa pengolahan bisa digunakan. Itulah salah satu yang dikejar oleh Jepang. Dan ini masih ada bukti sejarahnya kok. Di sana kita bisa lihat bunker-bunker Jepang banyak sekali. Ngapain Jepang ke Papua pada saat itu? Ini yang dia cari. Ketahanan energi. Nah, jadi inilah ketahanan energi dengan military. Kekuatan military. Tapi kenapa posisi Jepang dan Nazi juga kalah di Perang Dunia ini dua-duanya nih? Jepang tidak punya sumber produksi, Jerman, Nazi juga tidak punya. Kenapa mereka kalah pada akhirnya, Pak? Ya. Jadi setelah mereka merasa secure dari sisi energi, mereka lupa sewaktu ekspansi membutuhkan lebih banyak lagi synthetic oil yang dari batu bara. Jadi tidak mampu kecepatan untuk membuat pabrik dengan kebutuhan oil yang dibutuhkan sewaktu ekspansi. Sementara sekutu dibantu oleh Amerika yang punya minyak yang banyak. Sewaktu minyak banyak disuplai ke 3 lokasi ya, di D-Day di Normandy, Belgia 1 dan Rusia di Soviet di atas, dikepung lah itu Jerman. Jerman tidak bisa bergerak karena nggak kehabisan minyak. Ya, untuk U-boatnya, kapal, untuk pesawat, untuk tank dan lain-lain. Disitulah mulai kekalahannya Nazi. Menurut perspektif energi, mungkin menurut perspektif militer beda ya. Jepang kemana? Juga sama. Setelah diserang Pearl Harbor dan Amerika tahu Jepang mendapatkan suplai minyak dari Indonesia, maka Amerika masuk ke Guam, Pulau Guam itu di atas Filipina, antara Jepang dan Filipina dan Indonesia. Setiap kapal minyak yang dari Indonesia itu dibom oleh Amerika di Guam. Sehingga minyak-minyak yang dibutuhkan oleh Jepang untuk meneruskan perangnya terhenti. Di saat itu adalah frustrasi, timbul itu yang namanya kamikaze. Kamikaze itu pilot-pilot Jepang itu diberi one way view. Jadi afturnya itu untuk satu kali jalan. Karena nggak ada lagi minyaknya. Ya. Nah, muncullah bom atom, ya, Oppenheimer kalau melihat kita filmnya, itu gongnya kalah Jepang. Intinya adalah kalau menurut perspektif energi adalah kekurangan energi di saat mempertahankan wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Satu juga berarti pesannya bahwa mengubah batu bara menjadi minyak, DME itu ya Pak? DME salah satunya. Itu juga lebih butuh waktu dibandingkan dengan ngebor minyak langsung, seperti itu Pak? Pro and cons-nya ada. Ya, jadi kalau DME mahal, ya tentu mahal ya. Balik lagi cost production. Ya, cost of production juga ini membangunnya juga nggak simple. Ya. Nah, bagaimana dengan minyak? Tergantung minyaknya di mana. Kalau di Arab kan lebih gampang lah ya. Dataran. Ya. Kalau di laut dalam gimana Pak? Kemana? Investasinya tergantung. Kalau minyak Pak, maaf Pak, satu sumur di daratan dan satu sumur di lautan beda costnya berapa sih Pak? Beda besar. Ya, misalnya di daratan ya, misalnya untuk sumur misalnya 6.000 feet ya, di daratan mungkin berapa ya, 4 juta, 5 juta atau berapa, kurang dari 10 juta lah per well gitu ya.
Kalau dulu saya di Gulf of Mexico yang berganti nama jadi Gulf of America sekarang ya, itu kedalaman 1.500 meter gitu. Terus kita ngebor sampai 25.000 feet, itu bisa 200 juta per sumur. Per sumurnya ya? Iya. Laut dalam itu berarti, Laut Pak? dalam. Jadi kan tadi mungkin di bawah 10 juta nih. Saya jadi ingat Medco juga terakhir Forel dan Terubuk itu juga kan 600 juta Pak investasinya Pak. Nah itu berapa well, terus kegiatannya apa aja. Kemudian ada lagi nggak cara yang lain untuk setelah selesai Perang Dunia Kedua? Ada. Caranya adalah politics. Oke, Pak sebentar, saya urutkan dulu nih. Jadi ketahanan energi itu bisa dicapainya dengan berbagai cara, termasuk militer seperti yang terjadi di Iran. Dan ya perangnya Iran dan Israel, demikian. Kalau perang Iran dan Israel sekarang, apakah itu politics atau apakah ini militer? Nah ini akan kita bahas dulu. Oke. Sebelum kita mendapatkan kesimpulan bahwa ini ternyata polanya adalah ini bukan militer, kemungkinan adalah politik. Ya. Oke. Nah, untuk itu kita perjalanan dulu secara historical. Oke, baik. Dulu. Baik, kita runutin dulu deh Pak. Tadi yang pertama adalah tentang militer, yang kedua Pak Archandra adalah tentang politik. Ini konkretnya seperti apa sih Pak? Ketahanan energi dalam konteks politik. Dengan cara politik. Dengan cara politik. Ya. Dunia lagi. Dunia ya. Ini yang pernah dilakukan dan contoh-contohnya mari kita lihat ya. Cara pertama adalah menguasai volume atau molekul minyaknya di mana negara itu berada. Di mana cadangan itu berada di negara itu. Ya. Dan ini yang terjadi sewaktu Amerika bikin kesepakatan dengan Arab Saudi. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Dan ini dibahas dalam catatan singkat saya kemarin di IG, saya juga bilang bahwa dalam buku The Price itu ditulis bahwa sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Amerika tahu bahwa salah satu cadangan terbesar yang ada di luar Amerika pada tahun 40-an itu adalah ada di Arab Saudi. Selain Baku di Azerbaijan. Ya. Nah di situ Amerika deal. Volume minyak yang dari Arab Saudi harus ke Amerika, in returnnya adalah saya akan jamin keamanan negara Anda. Ini dinamakan by politics, menggunakan perjanjian agar volumenya bisa diambil ke Amerika. Berdirilah itu mulai dari yang akhirnya bernama Aramco. American Company. Nggak ada Arabian, European, American, nggak ada. American Company. Aramco. Nah, ini cara pertama bagaimana Amerika mengamankan pasokan minyaknya dia. Cara kedua, mengamankan jalur transportasi. Nah, jalur transportasi utama pada saat itu, ya pada saat zaman-zaman itu adalah terusan Suez. Kemudian juga Panama Canal, terusan Panama. Ya, maka itu harus diamankan. Nah, untuk saat sekarang, jalur transportasi utama selain dua itu apa? Selat Hormuz. Selat Hormuz. Maka untuk energy security, by politics adalah mengamankan jalur-jalur transportasi yang diamankanlah terusan Suez, terusan Panama, yang ketiga sekarang adalah Selat Hormuz. Jalur transportasi. Nah, pernah nggak negara-negara Eropa mengalami krisis gara-gara jalur transportasinya terhalangi? Pernah, sewaktu Gamal Abdel Nasser, ya, presidennya Egypt atau Mesir, menasionalisasi terusan Suez dari Israel, Inggris, dan Perancis. Krisis tuh. Maka pasokan minyak yang dari Arab dan lain-lain yang ke Eropa terganggu. Maka cara kedua by politics adalah mengamalkan jalur transportasi. Jalur transportasi, relate ya ini ya dengan konflik di Iran. Nah, yang sekarang kan nanti bisa silahkan nanti dilihat di mana benang merahnya ya. Cara ketiga adalah mengganti national leadership-nya dia.
Wah. Kapan itu pernah terjadi? Sewaktu Iran yang memerintah adalah Mossadegh, Presiden Mossadegh, dan Mossadegh itu menasionalisasi perusahaan Anglo-Persian. Anglo-Persian itulah cikal bakalnya BP, British Petroleum. Terusillah Anglo-Persian dari Iran, berdirilah BP. Lahirlah BP. Lahirnya BP. Kemudian menjadi presiden itu si Mossadegh. Tumbang Mossadegh, diganti Mossadegh dengan Shah Iran. Didudukkan Shah Iran oleh Amerika. Sampai tahun 79. Itulah mengganti nasionalisme. Sehingga volume dari Iran itu masuk kemana? Masuklah perusahaan-perusahaan Amerika di Iran. Ini cara ketiga. Mengganti national leadership. Ya. Ada cara lain, Pak? Cara keempat by politics itu adalah mendestabilize kawasan. Kawasan itu tidak boleh stabil. Nggak boleh damai. Nggak boleh damai. Kenapa? Ini juga bukti sejarah. Kalau kawasan misalnya di Timur Tengah itu damai, national leadership mereka pernah bikin susah negara-negara maju. Contohnya, Pak? Satu, yang tadi terusan Suez dinasionalisasi. Yang kedua adalah sewaktu perang Arab Israel tahun 73, Yom Kippur, ya. Raja Arab yang tadi Aramco memproduksi minyak, sekarang Amerika diembargo tahun 73. Apa yang kejadian? Kucar-kacir Amerika terjadi krisis energi di Amerika. Sangat susah Amerika waktu itu. Kita lihat foto-fotonya. Bagaimana antrian di pom bensin dan lain-lain. Maka pada saat itu yang dinamakan dengan Arab menggunakan oil for weapon. Jadi minyak ini digunakan untuk senjata. Nah, untuk itu di dalam buku The Price itu juga disebutkan. Kalau begitu Amerika mengatakan kalau negara Arab punya cash yang banyak, maka cash ini harus digunakan untuk membeli senjata. Ya. Nah, dari situlah kalau tidak mau terjadi krisis energi di Amerika misalnya, dan sudah pernah terbukti dan tidak terjadi embargo ke sana, ada teori mengatakan bahwa harus tidak stabil di sini. Destabilisasi kawasan. Destabilisasi kawasan. Ya. Oke. Cara lainnya? Cara kelima adalah pendirian OPEC dan OECD dan International Energy Agency. Nah, kita juga harus paham juga bahwa kenapa OPEC berdiri, ya. Ini menyangkut masalah fiskal sistem waktu konsesi menggunakan royalti. Jadi Aramco itu yang menentukan harga minyak waktu adalah pembeli Amerika. Jadi misalnya harga $10, ya udah Amerika bilang ya udah kamu saya kasih $3, $7, ya, kamu cuma $3 minyak buat saya. Harga sebenarnya 10 ya harganya, kamu dapat cuma $3. Nah, beberapa orang pintar di Arab itu disekolahkan ke Harvard, ke Amerika. Di sana dia belajar, oh ternyata nggak mesti pembeli yang menentukan harga. Kita sebagai produser bisa dong menentukan harga. Nah, berumbuklah beberapa negara produser terbesar waktu itu, Venezuela, Iran, dan Arab Saudi di Baghdad tahun 60-an itu mendirikan OPEC. Akhirnya OPEC yang menentukan harga, bukan lagi pembeli. Kelabakan nggak negara-negara OECD waktu itu? Kelabakan. Maka dibikinlah proksi yang dinamakan dengan International Energy Agency yang berhadapan satu lawan satu dengan OPEC. OPEC itu mewakili para produser. International Energy Agency itu awalnya mewakili para pembeli. Nah, disitulah bertempurnya sekarang OPEC cut produksi atau menaikkan produksi. Itu dalam rangka energy security. Untuk mengamankan itu kalau harga ketinggian gimana? Itulah bukan persaingan, antitesa sintesa antara OPEC dan para pembeli.
Proksinya ada di OPEC dan IEA itu ya Pak? IEA. Ya. Nah, jadi kita inikan lagi, satu by militer, dua by politics. Politik. Yang ketiga yang sekarang juga populer energy security adalah by teknokratik. Apa itu teknokratik? Dagang. Siapa Pak? Jepang misalnya, dia nggak menggunakan politik, nggak mau ikut-ikutan perang, ya. Yaudah saya dagang aja. Di sana ada lapangan minyak bagus, yaudah saya masuk sebagai pemilik lapangan tersebut, beli PI-nya. Ya. Korea juga sama, saya nggak punya resources, yaudah saya beli aja. Saya ikut di hulunya, bisnis, beli berapa share-nya atau berapa PI-nya harganya. Singapura nggak punya, juga sama. Jadi kalau negara-negara yang tidak punya cadangan dan tidak punya produksi juga tentu, maka cara yang ditempuh apa? Teknokratik. Dagang aja. Nah, sekarang terjadi Israel menyerang Iran. Ya kan? Ya, ada Amerika kemudian. Ada Amerika kemudian. Ini yang mana ini yang mau dituju? By politicsnya. Ya. Apakah itu by militer? Oh, ada militernya. Ada Politiknya memenuhi. Apa? Apakah ini dalam rangka menguasai jalur transportasi? Memenuhi juga. Memenuhi. Serat Hormuz. Ya. Destabilisasi. Destabilisasi Otomatis memenuhi juga. Apakah ada indikasi mengganti national leadership? We don't know. Kita nggak tahu. Apakah ada indikasi ke sana juga? Ya. Ya. Silakan. Yang mana ini? Tapi intinya adalah kalau kita lihat benang merahnya, menurut hemat saya ini adalah masalah energy security. Mungkin ada teori-teori lain ya, macam-macam lah ya, money, politics dan lain-lain. Iya, iya. Tapi saya tertarik dengan ini sih Pak, istilah oil for weapon itu ya Pak. Rasanya sekarang juga yang Pak Archandra juga bilang, rasanya sudah berubah. Oil money for buying weapon. Ya. Apakah itu relate juga Pak? Gini Pak, saya berangkatnya juga dari, mungkin agak jauh sih dari industri migas. Saya berangkatnya adalah dari data-data ekonomi, data makroekonominya Amerika Serikat yang sedang jelek. Misalnya defisit yang tembus 1 triliun US dollar. Entah bagaimana benang merahnya ya Pak. Saya kok membacanya ketika ekonominya Amerika Serikat jelek, meletuslah sebuah perang. Apakah ada energi juga di baliknya yang pada akhirnya bisa menghubungkan oil money for buying weapon itu, Pak Archandra? Jadi kalau kita lihat ya, apakah bisa relate ke sana nggak? Mungkin. Coba kita lihat ya. 9 April Presiden Trump mengumumkan kenaikan tarif yang bikin ketidakstabilan dalam perdagangan dunia. Apa akibatnya? Harga minyak turun ke level 60-an. Pertanyaannya, pada level berapa perusahaan-perusahaan di Amerika, terutama yang punya lapangan di unconventional di Shell ya, Shell oil maupun Shell gas, di mana ongkos produksinya break even point-nya itu di $40-50. Kalau harga di 60-an, 65, 63, itu tipis sekali. Marginnya. Margin. Maka mungkin nggak ada usaha-usaha setelah tarif ini, yang kita nggak tahu ya, kita tunggu nanti 9 Juli ya, Juli. 90 hari ya, 90 hari apa yang akan terjadi. Mungkin nggak harga itu naik. Nah, salah satu cara yang paling cepat untuk menaikkan harga, mungkin dicoba ya, apa tadi energy security tadi? By politics. By politics. Mungkin nggak dengan Israel menyerang Iran, harga minyak naik? Mungkin terjadi. Naik dari 63, 64 ke 76, 77. Lebih dari $10 naiknya. Dalam waktu beberapa hari. Pertanyaannya, apakah naik ini berkaitan dengan supply demand? No, belum tentu. Karena supply minyak itu tidak bisa serta-merta. Demand naik juga tidak bisa serta-merta. Iya, butuh waktu. Butuh waktu. Masa ya dalam sekejap karena perang ini naik harga minyak karena supply demand. Tunggu dulu. Oke. Yang mungkin terjadi adalah
persepsi dari para trader, ada kemungkinan supply terganggu oleh perang ini. Apa supply yang utama adalah jalur transportasi. Selat Hormuz tadi ya, Ya. dalam konteks Iran. Bisa jadi adalah antara Israel dan Iran, ini dia menyerang nggak sumber-sumber hulu produksi atau kilang-kilang yang ada di Dua wilayah ini. wilayah. Kalau itu tidak diganggu, So far tidak sih, Pak. nah selama sewaktu saya menulis kemarin minggu lalu sampai itu rasanya belum, hanya kecil-kecil lah impactnya ya. Iya. Apakah Selat Hormuz terganggu apa tidak? Di awal mereka pikir oh Selat Hormuz terganggu, maka trader itu berasumsi atau punya persepsi ke depan ini akan terganggu supply-nya. Naiklah harga. Ternyata berapa hari yang lalu kemarin ceasefire. Ya. Harga turun Langsung lagi. Iya, dari- berarti apakah demand turun waktu itu? Apakah supply? Nggak relate. Menarik. Artinya Pak, bisakah kami simpulkan bahwa ketika supply dan demand itu tidak serta-merta tercipta dalam 1-2 hari perang, harga minyak bisa melambung tiba-tiba hampir 80 dan tiba-tiba juga turun balik lagi ke level 60-an. Siapa yang menggerakkan harga ini? Apakah memang di pasar minyak ini jauh lebih banyak spekulannya? Karena dulu di kelas Pak Archandra sebelumnya kita harusnya masih sama-sama ingat 70% pasar minyak itu digerakkan oleh spekulan. Hanya yang benar itu 30%. Relate ya Pak? Kalau kita melihat datanya, sewaktu saya belajar tentang trading ini, ya, real trading itu sehari-hari, misalnya di Singapura ya, di plat Singapura misalnya, mungkin yang 30% yang real, yang bisa physical trading, fisiknya tuh diperdagangkan, ya, beli pisang dengan pisang, beli pisang dengan uang itu fisik gitu. Sisanya itu adalah paper trading yang berdasarkan misalnya ya, kita punya parcel, satu parcel itu untuk kapal VLCC 2 juta barrel. Dia dagang cuma 100.000, nggak cukup satu kapal. Ya dagang aja 100.000 sampai nanti penuh. Baru satu parcel, baru kita physical. Ya, nah ini ya karena dagangnya kecil-kecilan, untuk mencapai satu parcel itu ya mungkin butuh berapa hari, bisa hari, 2 hari, 3 hari, tergantung. Maka yang 80 atau 70% ini persepsi kalau delivery ke depannya bulan Agustus nanti kira-kira harga sekian. Nah, Spekulasi juga ini jadinya. iya. Maka trading itu faktor spekulasinya besar sekali. Nah, apakah kita menyadari bahwa untuk mitigasi risiko, ya kita beli volume untuk delivery bulan Agustus misalnya, antara bulan sekarang Juni dengan Agustus apa yang kita kerjakan kalau harga minyak naik turun. Ya. Oh terjadi perang atau batuk Presiden Trump, itu mungkin bisa menaikkan atau menurunkan harga minyak. Dan terbukti hanya satu kebijakan Trump dari sisi tarif, 9 April itu harga minyak bisa. Apalagi macam-macam. Oke, Pak, dari berbagai macam parameter tadi, bukan parameter ya, pendorong harga minyak naik turun. Saya tertarik membahas harga dulu deh. Sebenarnya ketika Selat Hormuz itu dikabarkan bisa berisiko terganggu atau tutup bahkan total, itu harga minyak akan di atas $100 Amerika per barel. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah harga minyak bisa terbang di atas $100? Akankah Amerika nyaman dengan harga minyak di atas $100? Apakah Amerika tidak akan membiarkan harga minyak terbang tinggi juga, Pak? Ini dalam konteks Amerika dulu deh, Pak, tentang harga minyak. Mereka tuh happy-nya di level berapa, Pak? Jadi harus kita lihat dulu ya, bahwa di Amerika itu nggak ada subsidi. Berapapun harga pasar pada saat itu akan dijual ke masyarakat dengan harga segitu, ya, plus margin lah ya. Maka kalau harga di atas 100,
itu menyebabkan inflasi yang besar di Amerika. Kenapa? Kebutuhan Amerika itu bisa atas 20 juta barrel per day. Ya. Sementara produksinya sekitar 12 juta barrel per day, impor juga besar. Ya, net importer juga sih Net Amerika. importer ya. Nah, Amerika sekarang berjuang untuk menekan inflasi. Kalau harga di atas 100-an, nyaman nggak Amerika? Tidak nyaman. Besar kacir juga sih ekonominya ya Pak. Oke. Tapi kalau harga di bawah 70, juga tidak nyaman. Harga kemarin di 60-an, tidak nyaman. Kenapa? Trump gerah nih. Kenapa? Itu tadi, yang punya lapangan shale oil atau shale gas, shale oil, itu break even point-nya tadi sudah saya sampaikan di 40-50 dolar. 50 dolar rata-rata. Kalau harga 63, 13 dolar, itu enggak marginnya tipis. Ya. Nah, untuk itu, kalau Amerika nyaman berapa? Menurut hemat saya, Amerika itu nyaman di 75 sampai 90. 75 sampai 90. Ya. Beda dengan Rusia yang juga sebagai produsen besar juga. Apakah Rusia bisa menentukan harga minyak dunia juga, Pak? Iya. Ya. Sayangnya dia diembargo. Sehingga harga minyak mereka itu kadang-kadang diberikan ke beberapa negara itu dengan diskon, harga diskon. Minus 30, minus 20. Ongkos produksi mereka di sana jauh di bawah 40, sekitar 30-an lah, 30 ya. Kalau 30, dia ngasih diskon 30, maka minimal harga minyak itu 60 untuk break even. 30 plus 30. Kalau harga di 63, 65 kemarin, kacau itu. Maka dia menginginkan harga kalau bisa di atas 75 dan setinggi-tingginya boleh. Wow, dia nggak masalah dengan harga. Iya, karena dia paling untung kalau harga tinggi. Nggak ada masalah dengan inflasi di dalam negerinya. Iya, dia kan lagi berperang dan lain-lain, harga-harga jauh lebih cenderung lebih murah dibandingkan Amerika ya. Nah, yang ketiga adalah Arab Saudi. Berapa Pak Arab Saudi ini yang paling hebat. Karena ongkos produksinya belasan dolar per barrel. Ya, harga 20 dolar pun oke. Masih marginnya masih tebel ya? Ya, harga 60 oke. Kuat-kuatan aja dengan negara lain. Ya, tapi kalau harga di 100-an dia juga oke. Kenapa? Produksi dalam negeri besar, konsumsi kecil, dia kasih subsidi ke masyarakatnya. Jadi inflasi karena disubsidi, nggak masalah. Maka yang paling hebat, ya, yang mampu bersaing atas bawah itu adalah Arab Saudi. Nah, sekarang pertanyaannya. Idealnya berapa? Idealnya berapa? Dari dulu dalam 5 tahun ke depan ya, kalau ini hanya kan hitungan Pak Archandra. Hitungan inilah, nggak ada yang bisa tahu pasti, nggak ada lah ya. Baik presiden siapapun, OPEC pun juga nggak bisa mengontrol sepenuhnya ya. Maka di angka 70-90 itu adalah harga paling ideal. Mengikuti constraint, baik itu dari sisi ongkos produksi, juga concern atasnya adalah inflasi di negara-negara produser tersebut. Nah, apakah itu dengan ceasefire sekarang harga turun ke berapa di bawah 70-an? Apakah akan bisa naik di atas 70-an? Mari kita lihat nanti. Apa usahanya, apa yang dilakukan? Apakah sekarang OPEC mulai OPEC Plus ya, itu mulai cutting production, nurun produksi. Karena harus jaga di atas 70-an. Mungkin itu, kalau ini tenang ya, kalau ini setelah ini tenang. Maka by politik selanjutnya adalah ketenangan itu lewat OPEC. Dan International Energy Agency. Perangnya di OPEC dan IEA itu ya Pak? Proksinya di situ. Itu, harga. Tapi gini Pak, ini kan dalam konteks negara ya. Tadi Amerika, lalu Rusia, Arab Saudi punya level harga yang berbeda-beda. Tapi kan ini dalam konteks negara. Apakah negara ini juga berbicara tentang hulunya? Apakah hulu di tiap negara ini juga sama? Nggak masalah. Yang penting yaitu selama cost produksinya masih di bawah masih nutup dengan marginnya lah kayak gitulah Pak. Apakah pandangan hulu energi juga sama harga yang ditetapkan oleh negara ini? Nah, bagi produsen ya, bagi Exxon, Chevron, BP dan lain-lain,
ya kan? Iya. Pertanyaan- Pertamina mungkin Iya. di Indonesia. Oke. Apakah negara mampu nggak mengontrol, misalnya Amerika ya, apakah Amerika mampu nggak mengontrol Exxon, Chevron, perusahaan ConocoPhillips yang gede-gede Iya. ya? Rasanya enggak sih, karena dia bukan state owned company, bukan BUMN, dan tidak ada BUMN di Amerika. Oke. Oke. Jadi inilah market yang mengadjust itu, yang mengatur itu. Ya. Mekanisme market. Iya. Kalau perusahaan-perusahaan minyak yang kecil-kecil itu harga 60-an, megap-megap, bangkrut aja. Ya. Dalam perspektif ini, ya, maka perusahaan-perusahaan independen itu yang kecil-kecil, yang di luar yang Seven Sister lah ya, Ya. maka dia sangat khawatir sekali kalau harga adalah di bawah 70-an. Udah nggak ideal nih marginnya. Nggak ideal marginnya. Ada yang hidup, ada yang mati. Nah, gimana strateginya? Strateginya bagi negara-negara misalnya yang punya atau perusahaan-perusahaan yang kelebihan cash, pada saat harga 60-an ini, inilah saat yang tepat untuk membeli, Future. satu membeli future, kedua membeli lapangan-lapangan migas atau investasi perusahaan. langsungnya ya. Iya. Oke. Ya. Nah, bagaimana menurut Hulu, BP apa? Ini saatnya saya kelebihan cash, saya punya cash kemarin ya, saya beli ini. Belanjanya belanja sumur ya, Pak? Belanja dia. Tapi bagi perusahaan yang banyak utang, Nah, cash likuiditasnya likuiditas nggak baik terganggu, gitu. di saat inilah dia akan jual-jual. Match ya jadinya ya, iya. untuk bertahan ya. Ya. Jadi, bagaimana dengan perusahaan migas hulunya? Ya ini yang terjadi sekarang. Katanya seperti ini nih, Pak. Ngintip-ngintip siapa yang lagi. Sekarang cash adalah king. Jadi Ya, cash is uang king. cash itu adalah raja sekarang di energi. Energi ya. Ya. Nah, apalagi kemarin itu kalau eskalasi perangnya makin lama ini, nah makin kan akan kelihatan itu yang kesulitan liquidity. Harus bayar, kan bayar apa, bunga bank interest itu nggak tergantung perang, nggak tergantung ini kan. Jatuh tempo juga Jatuh tempo ya jatuh tempo. aja gitu. Iya. Kamu nggak bisa bayar ya apa kalau ada kolateral dan lain-lain gitu kan. Baik, Pak, balik lagi ke Iran nih, Pak, dengan tadi penjelasan Pak Archandra tentang ketahanan energi ya. Ini kalau misalnya kita bisa menggambarkannya dengan bagan ketahanan energi itu dipengaruhi oleh militer, politik, lalu teknokratik. Apa yang terjadi di Iran sebenarnya siapa yang punya power di ketiga itu, Pak? Kalau kita boleh kembali ke cerita awal tadi, bahwa sesungguhnya pemenang perang dunia kedua adalah Amerika. sekutu. Oh, Tapi oke. kalau kita lihat-lihat lebih dalam nih, sesungguhnya adalah Amerika. Oke, sekutu sebenarnya Amerika. Nah kalau gitu, siapa yang punya power, Punya paling banyak kepentingan. kepentingan dan power untuk mengatakan go not go? Yes. Terbukti sekarang, Amerika. Terbukti dari harga juga ya. Ya. Selain dia menguasai mungkin ya jalur transportasi, ya makanya dia bilang Hormuz jangan ini ya, jangan ditutup. Amerika punya kepentingan di situ ya. Kemudian apa lagi? Kita pernah dengar juga kemarin waktu Presiden Trump terusan Panama. Itu juga termasuk mengamankan pasokan. Jalur transportasi itu ya, terusan Panama, terusan Suez. Iya. Oke. Nah sekarang, terusan Suez kemana? Sudah dengan Egypt sekarang. Coba ingat, nah ini sekarang kita bicara Egypt. Lihat, kita menganggap Israel tidak punya ladang migas. Oke. Ternyata mereka punya. Israel, maaf. Israel, ya. 1/6 kebutuhan gasnya Mesir, kalau menurut data yang saya punya, itu disuplai dari Israel. Jordan juga sama. Jadi dua negara yang berbatasan dengan Israel itu dua-duanya sekarang tergantung dengan Israel. Ya. Arab Saudi itu udah dengan Amerika, Aramco-nya. Ya. Apalagi sekeliling Israel tuh. Itu ada Syria dan lain-lain, ya. Nah, yang punya kekuatan baik dari sisi volume dan jalur transportasi itu adalah Iran. Jadi sangat beralasan bahwa pertempuran ini adalah
memang Israel Iran, tapi Amerika punya kepentingan di sana. Dan di Selat Hormuz juga terlalu banyak kepentingan juga ya Pak ya? Banyak kepentingan di sana. Harga minyak berarti nggak mungkin di atas, ada yang memproyeksi 130, rasanya dengan pertimbangan-pertimbangan ini, apalagi negara-negara besar juga. Tanpa perang ya, tanpa perang, pernah nggak harga di atas 130? Pernah. Tapi dengan pertimbangan banyak hal. Setelah itu pernah lagi nggak? Nggak pernah. Melihat inflasi tadi ya, maka untuk perang ini karena sudah ceasefire, harga turun kembali, Selat Hormuz dibuka, nggak ada apa-apanya, artinya apa? Mungkin nggak atas 130, rasanya nggak. Ini tinggal nunggu actionnya Trump mau ngapain nih biar harga minyak di atas 70 gitu ya. Nah, kita yang tunggu adalah 9 Juli ini. Tarif. Berakhir masa jeda 90 hari itu ya Pak. Yeah. Pak Archandra, ke Indonesianya, dengan faktor Indonesia juga ingin ketahanan energi ya. Dari faktor militer, politik, teknokratik, di mana posisi Indonesia Pak? Tentu kita berharap ya, pemerintahan sekarang lewat Pak Presiden, Pak Prabowo ya, memahami konteks energy security ini, melihat eskalasi di luar sana. Apakah mungkin kita menggunakan cara militer? Nah ini ya. Apakah kita menggunakan cara politik atau hanya teknokratik? Mana yang lebih make sense atau lebih menguntungkan dari sisi kepentingan nasional kita? Mungkin menurut hemat saya adalah teknokratik. Teknokratik. Karena kita juga net importer juga ya Pak? Kita adalah net importer. Dan teknokratik kita, karena kita masih punya ada potensi lapangan-lapangan kita, ya, maka potensi ini ya tahu dia bisa berproduksi atau punya cadangan petir, harus eksplorasi. Regardless of, jadi apapun yang terjadi di luar sana, ya kita harus punya kemauan untuk tetap melakukan eksplorasi. Di samping itu, mau nggak kita juga menggunakan cara-caranya Jepang dan Korea, berekspansi keluar sana, ya, membeli participating interest di lapangan-lapangan yang tentu yang kita berharap yang lapangan yang bagus, yang punya risiko yang kecil, ya kan? Tapi dalam oil and gas risikonya kecil nggak, risikonya besar. Ya risiko kegagalannya besar. Kenapa? Success ratio untuk eksplorasi. Berapa persen sih Pak? Di bawah 20%. Wah. Padahal eksplorasi aja cost-nya juga gede ya Pak? Cost-nya juga gede. Nah, untuk itu ya kita perlu strategi nasional kalau ya semoga kita berharap dari pemerintah sekarang punya strategi itu. Teknokratik. Teknokratik ya pendekatannya ya Pak ya. Iya. Pak Archandra, ini rasanya 90% apa yang kita bicarakan itu dari sisi gelap. Dari sisi gelap minyak ya, minyak for weapon. Ada nggak sih Pak sisi terangnya Pak? Ada nggak positif-positifnya dengan dinamika yang terjadi di Iran tentang militer, tentang minyak? Maaf, maksudnya ada nggak sisi terang tentang minyaknya, Pak? Karena dari tadi ini kayaknya intrik, strategi, kayak taktik, kayak gitu, Pak. Iya. Yang jelas begini, bukan serangan ya, bahwa kita harus membuat bumi ini jauh lebih bersih, ya. Oke. Ya. Maka ada renewable energy dan lain-lain, ya. Terus ini gelap lagi kita bahas ya, minyak kotor. Nah, enggak. Minyak itu untuk masa depan kita pun, terutama untuk petrochemical, renewable energy tidak mampu menggantikannya. Kita masih memerlukan minyak. Masih, ya. Lewat apa? Petrochemical. Oh, mobil listrik, berapa banyak komponen mobil listrik itu berasal dari petrochemical? Banyak sekali. Tetap ya, fosil masih. Fosil masih. Itu menurut hemat saya. Yeah. Kalau ada yang berpikir nanti semuanya bisa digantikan renewable, rasanya sih kok enggak ya. Ya, ini kita di sini aja lah semua yang kita jam tangan bullpen itu semua itu petrochemical. Ini kamera juga petrochemical banyak ini. Dari minyak bumi ya. Dari minyak bumi. Fosil. Ya, nah itu dari sisi penggunaan. Ya. Tapi ada yang bisa memanfaatkan situasi ini enggak? Ya, siapa nih Pak? Oke.
negara-negara seperti yang saya tahu ya, dapat informasi juga, Cina dan India contohnya ya, dengan ketegangan Rusia dengan Ukraine gitu, mereka bisa impor nggak minyak dari Rusia dengan harga diskon? Oh banyak. Kalau dia mendapatkan harga diskon misalnya minus 20, minus 30 misalnya, dan itu digunakan untuk sebagai bahan untuk berproduksi, ya produksi mereka apalah dari sisi energinya, harga mereka kompetitif nggak, bersaing nggak dengan harga dengan negara lain yang menggunakan harga energi yang harga pasar? Tentu. Nah sekarang bagaimana kita melihat apakah ini sebuah peluang atau ancaman? Kenapa India dan Cina bisa? Apa itu cukup positif nggak ya? Cukup positif. Saya sih begini Pak, bukan cukup positif. Saya sih melihatnya sisi gelap minyak ini ya tadi yang diceritakan Pak Archandra ya. Ada politik, ada militer, ada teknokratik ya. Ada strategi, ada pat gulipat lah apa ya bahasa awamnya, ada pat gulipatnya. Tapi kok saya melihat dari penjelasan Pak Archandra, kenapa sedemikian rupa orang ngotot demi ketahanan energi? Artinya adalah minyak masih bukan menjadi sunset industry, gitu ya Pak? Sewaktu minyak ditemukan, tahun 1870-an atau 80-an gitulah di Amerika, minyak pertama kali digunakan buat apa? Buat penerangan, lampu teplok. Ya, yang lampu teplok itu digunakan yang mana? Kerosin, minyak tanahnya. Yang pertama, Pertalite, Premium itu dibuang. Sayang banget ya kalau belum tahu. Sewaktu Thomas Alva Edison menemukan bola lampu listrik tahun 1900, maka industri minyak dikatakan sunset. Tahun 1900 itu sudah sunset. Kenapa udah ditemukan? Nggak perlu lampu teplok lagi, minyak nggak perlu lagi. Kenapa? Sudah ada bohlam. Ya, 100 sekian tahun yang lalu. Gaung sunset itu sudah ada. Oke. Ya, terus kapan dia hidup lagi? Anak buah Thomas Alva Edison yang bernama last name-nya itu Ford minta izin keluar sama Thomas Alva Edison. Saya mau memanfaatkan minyak yang enggak kamu manfaatkan itu. Kan kamu memanfaatkan cuman minyak tanah. Aja. Saya memanfaatkan itu yang premium apalah pertama kayak bahasa itu sekarang ya? Itu buang-buang terus. Dia ciptakan mobil Ford tahun 1900. Cikal bakal otomotif juga tuh. Cikal bakal otomotif. Hiduplah kembali minyak ini. Nggak sunset lagi. Nah, kapan sunset lagi? Sewaktu muncul renewable dan electric vehicle. Siapa? Tesla, kan ribut-ribut Tesla. Kendaraan listrik lagi. Jadi lawannya minyak ini ya, listrik. Berhubungan dengan listrik. Ya. Dulu Thomas Alva Edison tuh udah bikin mobil listrik belum? Menurut literatur yang saya baca sudah. Dia memikir mobil listrik, tapi nggak ada traksinya. Mulai traksinya itu kan setelah Elon Musk dengan Tesla-nya itu. Ya. Muncul lagi apa? Ini sunset industry. Ya. Kalau kita lihat lagi tahun 70-an sewaktu terjadi krisis energi di Amerika, 73 itu, Exxon sudah bikin mobil listrik yang tapi nggak ada traksinya. Nah muncul waktu itu tahun 80-an dikatakan minyak akan habis 30-40 tahun lagi. Kalau 80-30 tahun berarti 2010. Atau 2020 udah berakhir kemarin. Ternyata masih ya Pak. Naik terus. Nah apakah kapan sunsetnya? Nggak ada yang tahu. Kalau menurut saya sih ada yang prediksi tahun 50 udah sunset, tahun 60 udah ini. Iya. Ya, kita lihat nanti. Baik, Pak Archandra, ini di luar tentang konflik Iran ya. Saya sedikit teknis, ya sedikit menyinggung masalah teknis lah Pak. Di luar Iran saja pasokan minyak di Indonesia, produksi minyak bukan pasokan, produksi minyak di Indonesia lifting itu kan gaungnya 1 juta barel di 2030, tapi saat ini kok rasanya di bawah asumsi APBN terus nih Pak. Apa sih yang terjadi Pak dengan lifting Indonesia Pak Archandra? Mungkin
diundang Pak Menterinya ke sini gitu. Saya kan sudah lama nggak di pemerintahan, ya. Atau diundang kepala SKK gitu. Ya, semoga kita berdoa lah, semoga bisa tercapai 1 jutanya. Iya. Ya. Kalau Chevron balik lagi maksudnya. Ya semoga gitu kan. Tapi sebaiknya ditanyain ke apa yang diberi amanah lah untuk. Kan mereka juga punya apa cita-cita, imajinasi untuk meningkatkan produksi ya. Benar, iya. Ya, kalau ditanya saya nggak punya data lagi. Pak Archandra bisa aja, padahal Pak Archandra tahu nih jawabannya nih, banyak faktor-faktor ini aja panjang ya Pak ya. Baik Pak, apa ada lagi Pak faktor-faktor yang bisa disampaikan lagi tentang Iran dan bagaimana Indonesia mengantisipasinya Pak? Mungkin terakhir Pak kesimpulannya. Kesimpulannya ini mohon maaf saya menyinggung sedikit bahwa strategi-strategi yang kita lihat dalam energy security ini apakah bisa nggak kita tiru ya? Ada beberapa mungkin bisa kita tiru, tapi tetap yang terpenting itu adalah kita harus mendefinisikan sendiri dan membuat strategi sendiri. Kita berbeda, ya, dari sisi geografis kita berbeda gitu ya, dari sisi politik luar negeri kita juga berbeda, dan dari sisi adanya sumber daya alam yang mungkin masih bisa kita olah, kita juga berbeda dengan Jepang, berbeda dengan Korea gitu ya. Maka kita harus membuat strategi kita sendiri, pakem sendiri ya Pak? Pakem sendiri, dan kita konsisten bahwa apapun tekanan dari luar akan selalu ada tekanan tersebut, tekanan internasional lewat kan banyak tadi ya pendekatan itu, maka mampu nggak kita sebagai negara ya menyatakan bahwa kami punya strategi sendiri dan mohon kiranya kami diberi waktu dan kebebasan untuk menentukan kemana arah energy security kami. Ketahanan energi. Ya. Dan apakah negara lain akan maksudnya demi Indonesia kita akan bantu mati-matian? Belum tentu juga. Maka kitalah sebagai bangsa yang harus membuat strategi itu. Oke, tapi ini pernyataan Pak Archandra bikin pertanyaan lagi nih sebenarnya strateginya. Nah oke, kalau kita punya pakem sendiri, strategi sendiri, baiknya kita ahead the curve, di depan posisinya, di tengah, atau ngelihat dulu nih, baca situasi, baru follow apa yang terjadi kayak gitu Pak. Lesson learning kan udah banyak. Tadi cerita-cerita tadi banyak lagi kalau didalami satu persatu ya. Iya, secara historical ya Pak. Ya, lesson learning udah banyak. Dan itu contoh empirical kok. Dan tidak berubah dengan kondisi sekarang ya Pak? Saat sekarang coba kita lihat, pikirkan baik-baik ya. Sewaktu gimana dengan Libya? Gimana dengan Irak? Apa kejadian waktu Irak? Bagaimana dengan Kuwait? Apakah militer dan politik bermain di situ, politik energi? Ya. Coba setelah kita memahami tadi pola-pola itu ya, apakah ini negatif? Bukan. Ini adalah pelajaran. Mampu nggak kita mengambil hikmah dari pelajaran ini dan kita bikin strategi sendiri? Oke. Baik Pak Archandra. 3 SKS dengan kepala 2 ngebul. Baik, saya simpulkan sedikit Pak tentang apa yang terjadi di Irak dan bagaimana ternyata di balik ini adalah minyak sebagai senjata dengan banyak-banyak parameter juga. Pertama, ketahanan energi itu ditentukan caranya tercapai dengan militer, politik, teknokratik, dan harga minyak ditentukan oleh 3 negara besar yaitu Amerika, Rusia, dan Arab Saudi yang punya pakem atau hitungan margin yang jauh berbeda ya Pak? Jauh. Dan Indonesia harus membaca semua ini dan punya pakem sendiri, punya strategi, punya taktik sendiri biar nggak selalu kaget ya Pak dengan fluktuasi harga minyak. Karena pertanyaan masyarakat ketika harga minyak naik, BBM naik nggak nih? Ya kan Pak, seperti itu. Terima kasih Pak Archandra Thahar, Menteri SDM tahun 2016. Pasti kita akan ketemu lagi ya Pak kalau harga minyak bergejolak lagi ya Pak, insya Allah. Terima kasih, saya Dia Megasari Anjaya. Pamit.